kita sesama semua manusia musuh saja, jangan dibenci. Kasih makan kalau punya makanan. Musuh dikasihani, saudara-saudara. Itu persekutuan kita yang baik. Itu kita diubah. Tidak usah dan tidak perlu menyukai kebinasaan orang. Justru kalau kita tahu, kita akan berdoa syafaat bagi dia. Terpujilah nama Tuhan. Salam bagi kita sekalian. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa di surga, Tuhan kita yang sangat baik, yang sudah nyata dalam Yesus. Dan bila kita sudah menjadi orang tebusan, kita juga bukan jadi Kristen yang asal-asalan, bukan Kristen yang fanatisme, bukan yang ikut-ikutan, bukan Kristen kebetulan, tapi adalah Kristen yang benar-benar mengalami sukacita karena dosa kita sudah dibasuh oleh darahnya. Ada pengalaman. Jadi tidak asal begitu saja. Bahkan kita juga mengalami berpindah dari gelap kepada terang. Berpindah dari dosa. Kita mengalami banyak tabiat-tabiat yang tadinya kita sukai menjadi kita benci, yang tadinya kita selalu iri dengki, tidak mengasihi, tapi berubah. Ini pengalaman menjadikan orang Kristen bertahan, bahkan semakin berjalan semakin lama semakin baik, bagaikan sudah dilahirkan kembali, semakin meningkat lagi, didewasakan. Saudara-saudaraku, perjalanan kita adalah ke satu tempat di mana tempatnya Tuhan pencipta langit, bumi, segala isinya. Di dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan jadikan ini merupakan tema juga. Ini adalah juga persekutuan seperti Natal kita, ada bersama, ada juga Mazmur 133, ada kesatuan. Jadi tahun ini bagi kita adalah tahun persekutuan yang indah, saudaraku. Persekutuan yang indah, yang pertama dengan Tuhan, persekutuan yang indah antara suami dan istri, persekutuan yang indah antara keluarga, persekutuan yang indah antara sesama jemaat, bahkan kita sesama semua manusia. Musuh saja, jangan dibenci. Kasih makan kalau punya makanan. Musuh dikasihani, saudara-saudara. Itu persekutuan kita yang baik. Itu kita diubah. Tidak usah dan tidak perlu menyukai kebinasaan orang. Justru kalau kita tahu, kita akan berdoa syafaat bagi dia. Jadi jangan mengkafir-kafirkan, jangan membidat-bidatkan, jangan
bilang ya yang lain-lain lah, terkutuklah, gila lah, apalah. Karena kita sudah diubah oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga mulai, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di dalam semua, di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saya mau loncat satu atau beberapa ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan sebagaimana semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi ada persekutuan. Saudara-saudaraku, sasaran yang kita tuju hanya satu, tidak ada dua. Itu sebabnya pertama harus siap menyatu dengan Tuhan. Kedua, kita semua harus sesama manusia harus bersatu. Sebab kalau tidak di satu tempat itu, nanti akan masuk satu tempat lagi, yaitu tinggal neraka, saudaraku. Dihukum kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita mau ke surga, mau tidak mau harus bersekutu. Karena surganya itu ada dua macam, saudaraku. Yang benar. Kalau surga yang tidak benar, surganya manusia macam-macam, ya itu terserah mereka bikin-bikin sendiri lah. Tapi kalau surganya Tuhan cuma satu. Dan di sana bukan kawin-mawin, bukan makan minum, tapi adalah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Pada saat Lucifer tidak di dalam suasana itu, maka dia terbuang. Apalagi saudaraku sempat makan minum, kawin-mawin, kata orang di sana masih banyak bidadari, saudara-saudaraku. Yang laki-laki beruntung, yang cewek rugi. Ketemu apa nih? Itu surga bukan surganya kita. Ini saudara-saudara, ya. Jadi harus siap roh persekutuan. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Ini. Jadi kalau suami istri belum bersekutu, sudahlah. Nanti kita lihat dalam perjamuan kudus ini, kita bilang aja, saudara, bersekutulah kita daripada kita nanti bukan ke surga. Sebab kalau tidak bersekutu nggak masuk surga, saudaraku. Harus hati dengan Tuhan. Kristus kepala, kita adalah tubuh. Jadi semua terarah kepada kepala. Itu dia yang mengatur semua hidup kita. Dan sebagaimana hubungan Kristus dengan jemaat, begitu juga hubungan kita. Terlebih suami istri.
tua dengan anak, semua harus mengalami persekutuan yang baik. Untuk saat ini, karena persekutuan ini, saudaraku, intinya adalah Kristus. Ada persekutuan Yesus roti kehidupan, itu persekutuan. Baru kita pecahan-pecahan dari roti. Ada juga persekutuan seperti nyanyi sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah caranya, kan begitu. Tinggallah di dalam Dia. Nah, itu sekolah minggu begitu. Itu persekutuan. Jadi itu ada arahnya, sesedikit lagi lebih terarah. Ada persekutuan. Yesus gembala yang baik. Kita semua adalah domba-dombanya. Itu juga persekutuan. Ada juga persekutuan, saudara-saudaraku, yang Yesus pengantin laki-laki, gereja adalah pengantin wanita. Jadi pengantin wanita itu adalah bukan satu orang, dan itu bukan hanya perempuan dalam arti secara jasmani, secara fisik. Nanti yang laki-laki nggak boleh ikut dong. Jadi dalam mempelai Tuhan, tubuh Kristus, laki-laki biar dia kumisan, badannya kayak itu ya binaragawan. Semua mempelai wanita, saudara. Tapi bukan banci, bukan. Karena mempelai itu artinya adalah yang taat kepada Tuhan. Di situ, saudaraku. Karena sebenarnya mempelai itu menunjukkan satu ketaatan. Sebabnya Efesus pasal 5 ini, kalau ayat 22, ini bukan asal salah tulis, bukan. Memang begitu, saudara-saudaraku. Kalau disebut kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, mempelai laki dan mempelai wanita. Itu sebabnya langsung, hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ketundukan, ketaatan, ini yang tidak gampang, susah, sulit. Kadang, saudaraku, berpuluh-puluh tahun tidak bisa tunduk dan taat. Ini. Tapi kalau gereja Tuhan harus tunduk dan taat. Karena Kristus kepala, kita adalah tubuh. Semua tubuh ini adalah diatur oleh kepala. Itu sebabnya kalau hubungan kepada kepala ini rusak, katanya kalau di sini rusak bisa mencong bibir apa gitu ya. Kalau sebelah ini, saudaraku, kalau otak kanan atau mana itu rusak, nanti dia akan mati sebelah, stroke, mati sebelah. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya biar semua kepala kita sehat. Biar sehat semua. Kalau sehat kepala, badan juga semua sehat. Ya. Tapi kalau pusing kepala, semua sakit.
nggak bisa kemana-mana, nggak suka jalan, nggak suka makan. Pokoknya kalau pusing kepala sudahlah, dunia juga ikut pusing. Semoga tidak pusing kepala. Tapi semua mantap saudaraku. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi saat ini kesatuan itu kita akan ambil salah satu persekutuan di dalam Yesus. Yesus adalah roti hidup, dan kita juga memang perjamuan kudus. Yohanes pasal yang ke-6 yang mudah sekali dibaca, ayat 48. Ayo, ada yang bisa? Aku adalah roti kehidupan. Gak usah baca, udah tahu saudara. Sama-sama kita. Aku adalah roti kehidupan. Ya, ini saudaraku. Jadi kita akan laksanakan ini. Ini tadi roti ini dari satu roti ini tapi dipecah-pecah. Untuk kita sidang jemaat yang ada di sini, yang kita bikin nama Jemaat Maranatha yang rindu siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi ini tadi dari satu roti, jadi dipecah-pecah. Jadi Kristus kepala, tubuh itu bermacam-macam, tapi di dalam bermacam-macam itu harus bisa disatukan. Satu roh, satu apa lagi? Ya banyak dulu itu di Efesus pasal yang keempat itu. Itu sebabnya semua kita harus semakin indah dalam persekutuan. Semua kita berusaha saudara. Nanti mau ke surga terlalu banyak tidak bersekutu, tak bisa saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau kita beribadah ada pengertian, beribadah dapat pengertian, semakin baik, dewasa rohani, dan itu disebut gereja yang tidak bercacat celah. Makanya saudaraku, ibadah itu harus sukacita, jangan kebiasaan, jangan terpaksa, jangan karena dipaksa, bukan karena peraturan, tapi terbuka dari hati. Sama dengan seseorang mengasihi seseorang, nah itu dari hati saudaraku, tidak dipaksa-paksa, dari hati. Itu sebabnya kalau kita mau perhatikan nanti suratan dari Kidung Agung, ada kasih yang mendalam, dan kasih itu bukan karena dipaksa, tapi kasih itu adalah timbul dari hati sendiri. Ini sangat baik saudara-saudaraku. Sebabnya orang yang pintar, yang bisa mencipta hal-hal yang besar, itu punya insting yang bagus. Otaknya tidak mendem, tidak mati, tapi selalu mencetuskan ide-ide yang baik. Wah, ini bangsa Israel, karena mereka umat Tuhan, dikasihi Tuhan, dan mereka taat kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Ya, mulai dari Salomo, semua dia mengerti, sampai bahasa semua dia tahu.
Ya, orang nggak ngerti mungkin bahasa semut, tapi dia biar raja dia ngerti bahasa belalang. Dia tahu itu semua. Belalang nggak punya pemimpin, tapi dia tahu terbang ke satu tempat. Bahasa Batak marudur-udur, nggak ada yang nyuruh, ngerti. Dan nanti penemuan-penemuan yang baik-baik, ya, karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala pengetahuan. Haleluya. Belajar yang baik-baik, tapi satu perkara, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kuliah jangan asal sarjana, saudaraku. Harus bisa jadi panutan, teladan. Harus bisa. Seperti di apa itu, gempar, apa semua gempar. Anak Tuhan harus hebat gempar. Ini karena Tuhan pasti akan memberikan itu. Kita akhirnya tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Haleluya. Kita tidak akan turun, naik. Sebabnya belajar yang baik, tapi jangan lupa ibadah sungguh-sungguh. Jangan lupa mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak mengasihi Tuhan, pintar, kebablasan pintarnya, akhirnya jadi apa? Orgil. Oke, apa itu oke? Orang gile. Orang selatan bilang gilo. Itu bahasa selatan. Itu dia sih ngagilo. Apa gilo? Gila, dia bilang ke saya. Itu saudara itu. Jadi kalau di apa? Oke, orang gila jalanan. OGJ. Pokoknya itulah. Ini saudara-saudara ya. Itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan. Baik. Tadi kita sudah baca atau sudah hafal. Jadi sedikitnya tadi di sini ada tadi ya. Yohanes itu. Tapi yang saya mau tunjuk sekarang bukan itu lagi. Karena itu tadi sudah. Saya akan bawa kita Roma pasal 11. Jikalau roti sulung, ini 16. Roti sulung itu adalah Yesus. Yang pertama adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ini dipadu roti dan juga pohon, karena roti juga adalah Yesus, pohon juga Yesus. Jadi makanya tadi sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Dia cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau,
kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cara, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi roti kehidupan akan menyampaikan kita dalam perjalanan sampai Yerusalem baru. Kalau Yesus sebagai pohon, maka kita akan berbuah kalau di dalam Dia. Nanti kalau kita lihat terakhir dalam kitab Wahyu, Yesus itu adalah sebagai pokok, caranya itu 7 jemaat. Di dalam inilah terkelompok seluruh gereja di bumi. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya kalau tidak mengerti ini, orang nanti akan bikin kelompok semau-maunya. Ini gak ada saudara-saudaraku di dalam Alkitab. Jadi kalau Kristus sebagai kepala, nanti jemaat itu tidak ada di luar dari jemaat di Efesus. Ini ranting yang pertama. Ranting. Atau saya ambil itu bukan ranting, cabang. Haleluya. Kalau ranting-ranting itu nanti dari cabang mengembang lagi. Nah ini baru ranting. Cabang yang kedua Smyrna. Ini cabang yang ketiga Pergamus. Cabang yang keempat Tiatira. Cabang yang kelima Sardis. Cabang yang keenam Philadelphia. Cabang yang ketujuh Laodikia. Di situ semua. Kalau orang tidak mengerti, itulah berbuat semaunya, ingin berkembang dalam cara dia sendiri. Yang bagus itu harus tetap cabang lengket pada pohon, ranting lengket pada cabang. Nanti dari ranting-ranting ini keluar daun-daunnya yang rimbun dan juga buah. Haleluya. Nah ini kalau Yesus nanti sebagai pohon. Jadi banyak nanti yang kita lihat kalau Tuhan buka yang mana pada saatnya. Kalau Dia juga gembala, kita semua adalah domba-dombanya Tuhan. Nah, apa yang dibutuhkan di situ? Mendengar, mengikut, jangan lari, saudaraku. Jangan menghilang. Haleluya. Jangan terhilang. Jangan lari sendiri. Nah, ini saudaraku ya, banyak terhilang, banyak lari sendiri. Makanya kita harus sampai menerima kuasa Tuhan, sampai menerima pengalaman yang baik. Yakini saudaraku, kita ikut Tuhan ini bukan asal-asal begitu. Kita harus berdoa kepada Tuhan sampai semua kita mengalami. Yang kurang sehat pasti disehatkan oleh Tuhan. Semuanya ekonomi semua, karena Tuhan jadikan kalau kita berkembang, anak-anak Tuhan bukan orang-orang melarat. Dari orang melarat boleh,
Tapi kalau sudah di dalam Tuhan masih melarat terus, ya buat apa? Ya, hanya yang kita cari bukan kekayaan dunia, tapi pasti ditambahkan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Harus yakini, dan ini harus kita alami, saudaraku. Kalau kita mengikut Tuhan, makanya pecah roti di mana, ranting dari cabang mana, harus ngerti, saudaraku. Sebab kalau ranting itu udah jauh dari cabang, itu namanya ranting yang kering. Mati, saudaraku, kering. Jadi biar Tuhan kasih pengertian ini, semua kita harus diberkati oleh Tuhan. Ini, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Satu yang harus kita perhatikan di sini, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita, ya. Mari saya baca dulu biar kita lebih melihat 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, itulah Yesus Kristus. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Haleluya. Ini saudaraku, ini sebabnya kalau ada rasa jauh, ya, karena aduh sakit hati kuliah ini, atau udah mulai ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, dan lain-lain. Saudaraku, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Harus menyatu, saudara-saudaraku. Jadi apapun itu, biar kita disakiti sudah, karena tubuh Kristus, karena roti itu hanya satu, dan surga kami hanya satu. Nggak ada Yerusalem baru dua, cuma satu. Kalau ada pun dua Yerusalem, satu yang di bumi, yang di Palestina, satu nanti yang turun dari surga. Wahyu pasal 21. Nanti kalau baca aja. Ini saudaraku, sesakit apapun, marilah, biar suami, biar istri, tapi karena saya rindu mengasihi Tuhan, hidup yang kekal, Yerusalem baru, sudahlah, lebih baik saya menderita. Nanti derita kita diganti dengan sukacita. Air mata kita nanti akan dihapus oleh Yesus Kristus. Apapun penderitaan kita itu, wah, kalau Yesus sudah mulai melihat, diambil, apa nanti diambil ya? Apa tisu kali atau apa ya? Saya tidak mengerti. Apa? Mari saya baca Wahyu pasal 7. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, kalaupun kita sekarang ini ada penderitaan, ya, dalam ayat sebelumnya 16, mereka tidak akan menderita lapar. Kalau di dunia ini lapar, nanti Yerusalem tidak. Dahaga tidak. Panas terik tidak. Tidak ada lagi. Karena anak domba itu anak domba yang suatu waktu roti hidup bagi kita, menerangkan bagaimana persekutuan kita, bagaimana kita sebagai roti hidup.
menerangkan kalau dia gembala, menerangkan kalau dia adalah pohon, menerangkan kalau dia adalah raja, menerangkan kalau dia adalah juga mempelai laki-laki. Ya, saudara-saudaraku, nanti Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya kalau langsung tangannya itu tambah enak lagi, tangan Tuhan. Tapi diambil tisu, tapi dari mana tisu? Gak ada ya. Gak tahu apa ini. Kalau nggak tertulis saya nggak berani nambah. Ya, yang penting, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata kita semua. Amin. Jadi kalau kita pun sekarang menderita, aduh aku disakiti, udahlah, lupakanlah itu. Jangan bilang, aduh aku disakiti. Emang harus balas dendam? Kalau balas dendam itu bukan Maha Pengasih, nggak ada kasihnya. Jadi saudaraku, kita nggak ada pakai balas dendam. Kalau yang balas dendam itu bukan mau masuk surga, saudaraku. Kalau mau bersatu itu sama dengan Yesus, menyatukan kita dengan Allah. Dia harus menderita sampai kepada mati tersalib. Dia menyatukan kita dengan penderitaan yang sangat besar. Ini saudara-saudaraku. Namun satu waktu Tuhan akan menghapus air mata dari mata kita. Karena roti adalah satu, maka kita sekalian pun banyak, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara-saudaraku, untuk terjadinya roti itu harus ada bersih, saudara-saudaraku. Dan ini adalah membuang yang merusak. Nanti kalau ini ada semua harus dibuang. Tapi tidak mungkin semua terbuang, karena Tuhan tidak akan dirubah. Tapi kitanya inilah yang harus berubah. Seperti apa? 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini yang harus ada pada kita, saudaraku, dalam perjamuan kudus. Walaupun sakit, aduh aku dulu udah bertahun-tahun disakiti, sudahlah. Kalau Tuhan sudah, ya nyanyi kita itu ada, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu tidak mau mengampuni, itu ragi yang lama itu. Iya, marilah semua masuk dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran, supaya kita masuk Yerusalem baru bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Mari berdoa. Tuhan selalu ampuni.